Pesugihan merupakan salah satu tradisi yang cukup melekat di masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah memiliki cerita misteri pesugihan masing-masing. Entah semenjak kapan dimulainya, yang jelas hingga saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang percaya dan melakukan ritual pesugihan tersebut. Pesugihan sendiri merupakan salah satu ritual untuk mendapatkan kenikmatan duniawi secara instan. Kebanyakan tujuan orang melakukan ritual pesugihan adalah untuk mendapatkan kekayaan, kelancaran usaha, atau mendapat jabatan di pemerintahan. Kisah pesugihan kali ini nyata dialami oleh sahabat narasumber, orang yang cukup mapan secara ekonomi. Sebut saja namanya adalah Danang. Ia dikenal awalnya sebagai seorang wirausaha. Kehidupan usahanya sempat membawa Danang kepada kejayaan. Danang juga dikenal sebagai orang yang sangat peduli kepada lingkungan, berjiwa sosial, dan dermawan karena kepribadiannya. Bahkan ia sangat disukai oleh warga di lingkungannya. Namun berdasarkan proses perjalanan waktu, usahanya menjadi bangkrut, hingga sekedar untuk memenuhi kehidupan sehari-hari saja sudah teramat sulit. Siapa yang menduga namanya rezeki memang sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa, atau memang sebenarnya Danang sedang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha yang dulunya sangat sukses berubah menjadi bencana, hingga lambat laun kehidupannya pun berubah sangat drastis. Namun walaupun dalam kondisi terpuruk, warga di sekitar lingkungan tetap hormat kepada Danang. Walaupun kondisi ekonominya sangat memprihatinkan, tapi mengingat budi pekerti dan jiwa sosialnya tetap tidak pernah dilupakan oleh warga setempat. Usaha Danang telah bangkrut karena ditipu oleh salah satu rekan kerjanya, yang mengakibatkan segala fasilitas mewahnya ikut terseret habis, tidak tersisa. Kisah ini dimulai ketika Danang sedang pergi ke suatu tempat. Lokasinya di sekitar Sawangan, Kota Depok, persis di pertigaan Bojongsari, Sawangan. Danang seperti orang yang sedang kebingungan kemana dia harus melangkahkan kakinya untuk sekedar mencari sedikit rezeki untuk keluarganya di rumah. Tiba-tiba ketika dia sedang kebingungan, pundaknya ada yang menepuk. Ia terkejut, lalu melihat ke belakang. Dilihatnya seorang laki-laki yang sudah tua, memandangnya sambil berkata, "Jangan bingung, Nak. Saya tahu apa yang sedang kamu rasakan. Saya bisa berubah apa yang dulu pernah kamu dapatkan. Bila kamu berminat, saya bisa mengantar kamu ke suatu tempat yang mana keinginan kamu itu bisa segera terwujud," ujar lelaki tua itu. Danang hanya bisa bengong, seperti kerbau dicucuk hidungnya. Dia mengikuti orang tua tersebut ketika orang tua itu mengajaknya melangkah menuju tempat yang dikatakan. Menjelang waktu maghrib, sampailah Danang di suatu tempat, di sebuah hutan di wilayah Rumpin, Kabupaten Bogor. Dia baru sadar ketika melihat di sekelilingnya banyak pohon-pohon besar, hingga dia berpikir bahwa ini adalah sebuah hutan yang awalnya dia tidak tahu di mana lokasi berada. Di dalam hutan tersebut ada sebuah rumah tua yang terbuat dari kayu yang disusun sedemikian rupa. Lalu melangkahlah Danang dengan orang tua itu
menuju ke rumah yang cukup besar. Ketika dia sudah masuk ke dalam rumah, dilihatnya ada seseorang sedang duduk bertapa. Terlihat orang itu dengan janggut putih dan tampak lebih tua dari bapak yang mengantarnya. Maka dipersilakan Danang untuk duduk menghadap ke orang tua berjanggut putih itu. Pengantarnya pun sesaat kemudian terlihat sudah tidak ada lagi. Tiba-tiba orang tua berjanggut putih itu menyapa si Danang. "Saya tahu apa yang sedang kamu rasakan. Lihatlah di sekeliling kamu. Ada 5 orang sedang bertapa. Mereka punya tujuan yang sama seperti kamu, yang ingin merubah nasibnya agar menjadi lebih baik," ujar orang tua berjanggut putih itu. Setelah orang tua itu berkata, Danang lalu melihat di sekeliling. Memang benar ada yang sedang bertapa. Jumlahnya ada 5 orang. Danang terkejut karena memang dia tidak punya niat sedikit pun untuk melakukan seperti itu. Apalagi dengan mencari kekayaan dengan cara yang dia lihat tadi. Tiba-tiba terucap dari mulutnya, "Ya Allah, ampunilah dosa hamba-Mu ini." Setelah dia bicara seperti itu, mendadak semua menjadi gelap. Mendadak pula rumah dan orang tua serta orang yang sedang bertapa itu sudah tidak ada lagi. Dia hanya melihat di sekelilingnya pepohonan yang besar, dan dia hanya seorang diri. Merasa ada yang aneh, Danang berlari sekencang-kencangnya sambil terus mengucap kalimat, "Ya Allah, Allahu Akbar, Astaghfirullahaladzim, ya Allah, ampunilah hamba ya Allah." Tidak lama kemudian, dia berjumpa dengan warga setempat yang baru pulang dari hutan. Warga tersebut bertanya, "Kenapa kamu berlari dan dari mana asalnya?" Dengan nafas tersengal-sengal, Danang menjawab, "Saya tidak tahu ini di mana, Pak. Saya tadi diantar sama seseorang dan saya bertemu dengan beberapa orang di dalam hutan. Tapi ketika saya menyebut nama Allah, mendadak semuanya menjadi hilang," ujar Danang menjelaskan. Warga tersebut langsung menjawab, "Alhamdulillah, kamu masih dilindungi oleh Allah, Nak. Yang kamu datangi itu adalah tempat pemujaan setan dan tempat orang mencari kekayaan. Mari, Nak, saya antar kamu ke rumah saya. Istirahat dulu di rumah saya," ujar orang itu. Danang pun akhirnya untuk sementara menginap semalaman. Sampai keesokan harinya, baru dia pamit untuk pulang. Setiap manusia pasti ingin menjadi kaya, apalagi dengan cara yang instan. Hidup selalu menuntut semua orang untuk terus-menerus memenuhi keinginannya dan menjadi kaya dengan tanpa susah payah. Ialah sebuah keinginan yang niscaya. Setelah kejadian tersebut, Danang memutuskan untuk pulang ke kampungnya, yaitu ke Semarang. Ia memulai menata hidupnya kembali dari nol. Usaha yang ia bangun sudah tidak meninggalkan jejak. Uang tabungannya pun tinggal sedikit, karena digunakan untuk membayar para karyawannya dan untuk kebutuhan sehari-harinya. Alhasil Danang mencari pekerjaan dengan bekal ijazah sekolah dan skill yang dia punya. Namun kesana kemari ia mencari pekerjaan, sampai akhirnya ada salah satu perusahaan yang ada di kota Semarang
mau menerimanya. Bekerja di bagian marketing yang mendapatkan gaji cukup besar. Sampai singkat ceritanya, wabah pandemi melanda Indonesia. Di siang yang panas itu, Danang dirundung kekecewaan yang amat besar sekali. Di perusahaannya ia termasuk dalam korban pengurangan karyawan, alias terkena PHK. Sebagai ganti atas bencana tersebut, ia hanya diberi pesangon oleh perusahaan dengan jumlah uang yang hanya cukup untuk hidup selama 1 bulan. Berbagai usaha Danang lakukan untuk bisa menyambung kehidupannya. Karena kejadian itu, ia pun rela melakukan apapun selain sesuatu yang melanggar hukum, guna tetap mendapatkan uang. Di tahun inilah, tahun 2020, di saat semua warung makan, toko kelontong, jasa fotokopi, dan semua usaha mikro di lingkungan perkampungan sebuah kampus ternama di Semarang sepi pembeli. Namun Danang tetap nekat membuka usaha. Ia menyewa sebuah lahan di persawahan di tepi jalan kampung untuk dijadikan warung makan. Orang-orang di kampung itu saling berbisik. Mereka semua heran dengan Danang. Perbincangan di pos ronda malam itu menggunjingkan sebuah warung yang dibuka oleh Danang. Kabarnya Danang menyewa lahan sawah milik Pak Soleh, tuan tanah di kampung itu. Perjanjian sewa lahan memang telah disepakati sejak beberapa bulan sebelum pandemi. Kepalang basah bagi Danang untuk mundur dari rencana membuka usaha warung makan itu. Warung makan itu didirikan bersebelahan dengan bangunan rumah kos 50 kamar milik Pak Soleh. 1 minggu 2 minggu Danang membuka warung, namun belum ada orang yang masuk ke dalam warungnya. Apa mungkin belum pada tahu kali ya, kalau di dekat kosan Pak Soleh ada warung makan? Pikirnya dalam hati. Namun setelah 1 bulan berjalan, keadaannya masih sama. Padahal warung sebelah itu tetap ramai pembeli, bahkan sampai membuka jasa antar makanan agar tidak berkerumun di warung. Danang sampai merubah resep masakan, tapi hasilnya tetap sama. Bukannya untung, tapi malah buntung. Uang tabungannya semakin menipis. Mengetahui Danang berada dalam kondisi terpuruk, seorang temannya yang kebetulan teman waktu sekolahnya dulu, ia datang dan menawarkan sebuah bantuan. Aku punya cara untuk menolongmu, tapi ini mungkin akan kamu anggap tidak masuk akal, kata temannya kepada Danang. Lewat obrolan itu, diberikanlah kepada Danang cara yang memang tidak masuk akal untuk mendapatkan uang. Semua orang pastinya ingin hidup sesuai dengan keinginan pribadinya. Namun semua itu tidak selamanya berjalan sesuai keinginan. Selalu saja ada pengaruh dari luar yang mengubah kehidupan secara signifikan. Seperti halnya si Danang saat ini. Ia sudah berusaha semampunya untuk membangkitkan perekonomian keluarganya. Lantaran warungnya sepi, Danang pun kelimpungan. Kebutuhan keluarganya yang semakin meningkat, belum lagi tunggakan yang harus dibayarnya. Temannya datang menawarkan bantuan. Dengan keadaan Danang yang sangat terhimpit, yang pada akhirnya ia memutuskan
untuk mengikuti saran dari temannya. Danang memutuskan untuk mengadakan perjanjian dengan makhluk astral untuk melariskan warung makannya. Di malam itu juga, Danang datang ke salah satu rumah Mbak Dukun yang tidak jauh dari kontrakannya. Dengan diantar oleh temannya, Danang sudah membawa berbagai sesaji untuk melakukan ritual. Tidak butuh waktu lama, keduanya sampai di rumah Mbak Dukun. Mbak Dukun pun dengan senyuman menyambut kedatangannya. Setelah masuk dan mengobrol, Danang dituntun untuk melakukan ritual di salah satu bilik yang sudah disiapkan. Dalam perjanjian itu, si iblis mengatakan bahwa ia akan membuat warung Danang menjadi laris, asalkan Danang bersedia untuk mengorbankan seseorang sebagai tumbalnya jika ia melakukan kesalahan perihal sesajen, bahkan jika ternyata itu adalah keluarganya sendiri. Setelah berminggu-minggu Danang menyiapkan banyak ubur rampe yang terdiri dari bunga 7 rupa, dupa, juga burung hantu yang ia peroleh dengan berburu. Ia pun memulai petualangannya, yaitu melakukan ritual gaib. Sesaat setelah Danang menjalankan perjanjiannya, warung makan itu benar-benar menjadi ramai. Buktinya untuk melayani para pembeli, perharinya Danang dapat menghabiskan 1 karung beras. Di samping itu, walaupun masih pandemi, pengunjung yang hadir juga berada dalam antrian yang panjang. Bahkan kini Danang membuka cabang di daerah lain. Sebelumnya memang warung makan itu amat sepi. Hanya ada 1 hingga 2 pembeli yang makan di sana. Selain itu, warung makan tersebut juga tampak berciri khas pedesaan, dengan beralaskan tikar jerami dan dindingnya yang terbuat dari bambu. Akan tetapi, 5 bulan berjalan setelah perjanjian itu, perubahan rumah makan milik Danang berubah sangat drastis. Tampak seperti benar-benar tiba-tiba rumah makan tersebut kian ramai. Danang tidak lagi memikirkan resiko yang akan menimpanya. Walaupun di awal dia tidak mau melakukan itu, namun melihat hasilnya yang luar biasa, ia merasa pilihannya sangat tepat. Untung saja aku mengikuti saran dari temanku. Mungkin jika tidak, hidupku dan keluargaku sudah lontang-lantung di jalanan, gumam si Danang. Namun meskipun warung makannya tambah ramai, tapi semakin banyak kejadian yang aneh terjadi di sana. Mulai dari banyak kecelakaan yang terjadi. Ini karena si iblis katanya minta tumbal manusia. Karena memang di dalam perjanjiannya itu, Danang harus menumbalkan manusia untuk kelancaran ritual pesugihannya. Proses hidup yang dilalui Danang dari miskin, kaya, miskin dan kaya lagi. Segala fasilitas mewah ia miliki. Ia dan keluarganya sudah memiliki rumah yang begitu sangat besar. Para tetangganya pun banyak yang menghormati si Danang karena sifatnya yang mudah bersosialisasi dan juga baik hati. Tak sungkan pula ia selalu membantu para tetangganya yang sedang kesulitan. Namun suatu hari karena kecerobohan Danang sendiri, ia ditimpa oleh nasib buruk.
Memasuki ritual di malam Selasa Kliwon yang ke-15, Danang lupa untuk menyertakan burung hantunya dalam sesajen. Maka sebagaimana perjanjian yang ia lakukan sebelumnya, kelalaian itu harus dibayar oleh satu orang nyawa sebagai tumbalnya. Dan ia, anaknya yang harus menjadi tumbal pesugihannya. Namun tidak disangka, Danang menghela nafas lega. "Untung bukan nyawaku yang diambil," ujar si Danang. Anaknya meninggal karena kecelakaan, tepat di depan warung makannya. Tidak ada yang merasa curiga kalau itu semua ulah dari iblis sesembahnya si Danang. Singkat cerita, setelah berbulan-bulan ia berjualan, Danang berpikir akan memberi sesajen lebih untuk sesembahannya. Dan saat malam harinya, ia dengan semangat membakar sate sebagai syarat ritualnya. Dengan menahan rasa merinding di sekujur tubuhnya, tiba-tiba sosok makhluk yang amat tinggi dan besar mendatangi tempat Danang berjualan. Tidak seperti aroma warung makan pada umumnya yang mengeluarkan bau masakan, tapi saat itu justru memunculkan aroma bunga yang dekat nuansa kuburan. "Apa yang kau lakukan?" tanya makhluk itu. Mendengarnya, Danang seperti hendak jatuh pingsan. "Aku sedang membakar sate untuk kalian." Tidak menyangka mendengar jawaban dari Danang, makhluk gaib yang ada di depannya justru amat murka. Alih-alih merasa tidak dihargai dengan dibakarkan sate burung hantu, ritual yang dilakukan Danang di situ dinilai si makhluk mengganggu ketenangannya. Itu mungkin dianggapnya sebuah perilaku yang amat tidak sopan bagi dunia lain, sebuah tingkah usil yang kurang ajar. Maka dilatar belakangi perilaku Danang itu, ia tidak menyangka bahwa pada saat itulah makhluk gaib yang tinggi besar itu membuat lapak Danang terbakar. Api berkobar besar, lalu seperti muncul tiba-tiba. Sementara bersamaan dengan datangnya api itu, suara sesosok makhluk gaib yang tertawa terbahak-bahak terdengar amat jelas. Danang hanya bisa menghela nafas panjang. Niatnya baik, ingin memberikan lebih, tapi niat baik itu menimbulkan murka bagi sesembahannya. Usaha yang ia bangun lagi dan lagi hangus tidak tersisa. Para warga yang melihat kobaran api kemudian berbondong-bondong memadamkan api itu. Sementara si Danang hanya bisa melihatnya dengan tatapan yang sedih. Singkat ceritanya, Danang, sang pemilik warung makan itu, berniat menunaikan haji bersama sang istri, berniat untuk tobat. Namun apa yang terjadi setelah kepulangannya kembali ke tanah air? Kini dia malah bangkrut. Ya, usaha warung makannya bangkrut semua. Tidak hanya itu, tubuhnya yang dulu gemuk dan sehat kini kurus kering dan menjadi sakit-sakitan. Bahkan Danang terkadang suka menyakiti dirinya sendiri dengan menggigit bibirnya sendiri sampai berdarah-darah. Sampai istrinya pun terkadang mengasih sendok supaya Danang tidak melukai bibirnya yang sudah parah kondisinya.
Selain itu, kalau sakitnya sedang kambuh, matanya melotot, seakan-akan mau keluar. Danang juga sering keluar masuk rumah sakit. Tidak menyangka bahwa niatnya mencari pesugihan akan berakhir pada keapesan. Rumah mewahnya mendadak kebakaran. Saat itu istrinya sedang pergi keluar, sementara Danang hanya seorang diri di dalam rumah mewah itu. Danang yang berada di dalamnya tidak bisa menyelamatkan diri. Api terus membesar, mengakibatkan Danang telah tewas dalam keadaan terbakar. Sekucur tubuhnya meninggalkan jasad yang sulit dikenali, sekalipun oleh orang yang paling mengenalnya. Di pagi hari tempat itu didatangi warga dan juga polisi. Melihat jasad seorang manusia, burung hantu, dan beberapa sesaji yang telah hangus terbakar, mereka amat merinding dan berpikir bahwa telah terjadi sesuatu yang amat mengerikan. Dan itu memang benar-benar terjadi. Itu semua adalah karma yang memang harus ditanggung oleh Danang akibat perbuatannya yang bersekutu dengan iblis, yang harus dipertanggungjawabkan. Dan pada akhirnya dia sendirilah yang harus menjadi tumbal iblis tersebut. Semoga dari kisah ini membuat kita sadar bahwa melakukan sebuah pesugihan atau perjanjian dengan setan, kalian akan tahu sendiri akibatnya. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.